que la selección que ha convocado a Rodrigo Holgado es la selección de fútbol de Malasia, un equipo que no es... Always nice to train here in Bali. The facilities. Setelah langkah besar timnas Indonesia sukses mencuri perhatian, kini tetangga serumpun tampaknya tak mau kalah. Malaysia kembali bikin heboh dengan pamerkan striker naturalisasi baru. Beberapa hari yang lalu, penggemar sepak bola Harimau Malaya dikejutkan oleh laporan jurnalis asal Kolombia, Pepe Sierra, yang melaporkan bahwa penyerang klub asal Kolombia Amerika Kali, yakni Rodrigo Holgado, akan memperkuat skuad timnas Malaysia. Ia menyebut striker berusia 29 tahun itu masih menyelesaikan persoalan paspornya, tetapi Federasi Sepak Bola Malaysia mempercepat masalah ini. Kelihatan banget ngebetnya ini mah, padahal Rodrigo Holgado sendiri masih menunggu konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. Kehadiran Holgado tentu ditunggu-tunggu oleh para penggemar Harimau Malaya untuk menambah ketajaman mesin serangan timnya. Wajar sih, soalnya striker Argentina satu ini lagi gacor-gacornya. Tapi ya itu tadi, masih nunggu paspor sambil FAM udah siap karpet merah. Mendengar kabar tersebut, media Malaysia makan bola dibuat heboh setelah melihat rekor gol yang diciptakan calon penyerang Harimau Malaya itu. Ya gimana enggak, Holgado telah bermain untuk klub di Liga Divisi Pertama Kolombia Amerika Kali sejak Januari 2024. Selama periode itu, penyerang asal Argentina tersebut telah mencetak 18 gol dan menciptakan 5 assist di semua ajang. Sementara pada musim ini, Holgado telah mencetak 8 gol dan membuat 2 assist di semua kompetisi dari 20 pertandingan. Bahkan bomber gacor itu membantu juara Liga Kolombia 15 kali tersebut merangsek ke puncak klasemen Liga Kolombia musim ini. Jika Holgado benar-benar dinaturalisasi, maka Malaysia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan setelah Matthew Davies, Darren Lock hingga Braden Gunn. Apa yang dilakukan FAM untuk Malaysia terkesan seperti terus meniru cara PSSI terhadap timnas Indonesia yang banyak melakukan naturalisasi. Tapi tunggu dulu, apakah semua itu nyata? Di balik kabar menghebohkan soal striker baru Malaysia, muncul bantahan keras yang bikin publik bertanya-tanya. Langkah timnas Malaysia menaturalisasi pemain asal Argentina memunculkan kritik sangat keras dari publik benua Amerika Selatan. Protes keras dilontarkan salah seorang jurnalis asal Kolombia, Bambino Quintero, yang belak-belakan merendahkan Malaysia. Menurutnya, Holgado seharusnya tidak menerima panggilan memperkuat Malaysia karena Malaysia itu tidak ada. Jurnalis Kolombia itu menilai seolah-olah Malaysia hanya mitos belaka dalam dunia sepak bola internasional. Quintero juga mempertanyakan sejak kapan Holgado bisa dinaturalisasi Malaysia, prosesnya saja tidak diungkap ke publik. Sejak kapan Holgado punya kewarganegaraan Malaysia? Apapun alasannya, ini memengaruhi Amerika Kali. Dan gak sampai situ, Quintero juga melabeli skuad Harimau Malaya sebagai kelompok dengan pemain amatir. Quintero pun meminta Holgado pun segera bangun dari tidurnya yang membuatnya tak sadar. Sebenarnya ya, bukan rahasia umum lagi jika Federasi Malaysia menerapkan program naturalisasi baik untuk pemain keturunan maupun asing. Tapi sayangnya, federasi tidak membeberkan secara rinci nama-nama pemain yang mereka proses naturalisasi. Termasuk naturalisasi Rodrigo, seolah terkesan menutupi tanpa penjelasan lebih rinci riwayat dan latar belakangnya. Sehingga bukan tanpa alasan jika muncul kritik keras terhadap metode naturalisasi yang dilakukan Malaysia. Di saat timnas Indonesia makin asik nambah pemain keturunan, Malaysia justru mendapat kenyataan pahit. Satu persatu pemain incarannya memilih menolak. Timnas Indonesia bisa dikatakan lebih beruntung soal ini. Ya, namun nasib tersebut berbeda jauh dengan tetangga kita Malaysia. Tim Harimau Malaya ingin mengikuti jejak skuad Garuda untuk melakukan naturalisasi. Ya, tapi ya gitu, prosesnya nggak berjalan mulus. Sejumlah pemain yang dirumorkan memiliki keturunan Malaysia bergiliran memberikan bantahan. Setidaknya 4 pemain yang berasal dari Eropa membantah memiliki darah Malaysia. Brownhill membantah berketurunan Malaysia melalui unggahan di Instagram. Sementara Iggy Houben menyatakan keluarganya 100% berasal dari Limburg, Belanda.
Malaysia, keluarga kami 100% orang Limburg. Komentar serupa juga dilontarkan Isaac Hayden yang tidak memiliki keturunan Malaysia. Ferdy Drive pun juga terang-terangan mengaku tidak mengetahui asal-usulnya. Ia bahkan merasa harus tes DNA guna memastikan itu. Dukungan pemerintah ternyata juga jadi faktor plot twist nasib dua negara. Di Indonesia, dari presiden sampai parlemen kompak kayak supporter timnas. Semua ngasih semangat ke PSSI buat lanjut proyek naturalisasi. Sementara di Malaysia, pemerintah dan parlemennya lebih adem dari AC2PK. Bukannya nggak peduli, tapi dukungan penuh. Kayaknya sih mereka masih mikir-mikir kali ya. Alih-alih dapat dukungan, Malaysia malah diguyur kritikan dari publik negara sendiri. Langkah timnas Malaysia yang berencana mendatangkan 7 pemain naturalisasi sekaligus jelang melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia 2027 tersebut mendapat kritikan. Pengamat olahraga Malaysia, Saddiq Mustafa, menyebut FAM telah melupakan akarnya di tengah gerakan yang disebut revolusi tim nasional. FAM menyatakan naturalisasi adalah inisiatif jangka pendek dan mereka akan fokus pada peningkatan pengembangan pemain untuk menghasilkan bakat berkualitas bagi tim nasional. Namun yang kami lihat hanyalah ketergantungan yang berlebihan pada naturalisasi. Saddiq menyebut FAM sudah tidak fokus pada pengembangan pemain muda di dalam negeri. Terlebih setelah FAM menghapus Piala MFL U23 yang menjadi wadah pengembangan pemain muda. Kondisi sepak bola Malaysia saat ini mengkhawatirkan. Pemain muda mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki peluang besar untuk masuk ke tim nasional. Di saat Malaysia sibuk jadi raja klaim, timnas Indonesia malah anteng di Bali. Bukan buat healing ya, mereka lagi serius buat jalan ITC. Beberapa nama yang sudah tiba adalah Zain Patinama, Marcelino Ferdinand, Olero Menis, Stefano Lillipali, hingga Asnawi Mangko Alam. Zain Patinama sendiri sudah tiba di Pulau Dewata sejak Jumat kemarin. Ia kemudian buka-bukaan soal persiapan sebelum mengikuti pemusatan latihan. Bek kelahiran Leilista tersebut mengaku bahwa suhu udara di Bali lebih panas dan lembab dari Eropa. Dirinya ingin beradaptasi dengan cuaca sehingga bisa memberikan keuntungan buat ekspektasi Open tersebut. Kini, Zain Patinama tengah bersantai sebelum memulai pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Ia mengaku bahwa pemusatan latihan kali ini bakal menguntungkan timnya. Pada laga sebelumnya melawan Australia dan Bahrain, timnas Indonesia hanya memiliki sedikit waktu persiapan. Kala itu, skuad Garuda hanya memiliki waktu 2 hari untuk berkumpul sebelum berjumpa Australia. Saat ini mereka punya lebih banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, jadwal 2 laga pamungkas digelar usai kompetisi musim 2024-2025 tuntas. Paling tidak, timnas jadi punya lebih kurang 2 pekan untuk mempersiapkan diri.